Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemerintah meyakini Undang-Undang Cipta Kerja akan mempermudah izin usaha dan investasi sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan upah kerja. Lalu apakah hal tersebut juga disepakati oleh pelaku usaha? Telah terhubung bersama kami Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani. Selamat sore Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau Anda melihat dari Undang-Undang Cipta Kerja, menurut Anda lebih banyak menguntungkan atau justru merugikan bagi pengusaha? Selamat sore Mbak Zakia. Jadi kalau ini pertanyaan yang selalu muncul ya, seolah-olah Undang-Undang Cipta Kerja ini menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh. Menurut saya ini adalah pandangan yang tidak pas ya. Jadi sebetulnya yang diuntungkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena tadi di panjang lebar sudah disampaikan di infografis ya, saya tidak perlu mengulang-ulang, tapi yang jelas bahwa memang selama ini masukan dari kami, dari pelaku usaha, dunia usaha, kepada pemerintah itu adalah betul-betul temuan yang kita anggap itu menghambat pertumbuhan kita, termasuk adalah juga penyerapan tenaga kerja. Nah itu sudah terkonfirmasi di dalam data-data pemerintah sendiri, yaitu pertama dari data BKPM yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu antara 2010 sampai 2019 itu penurunannya sudah lebih dari 70% untuk penyerapan di tenaga kerja sektor formal. Kalau 2010 rasio per 1 triliunnya itu adalah bisa menyerap 5.014 orang, lalu di 2019 itu hanya bisa menyerap 1.600 orang. Nah, di dalam penerima subsidi juga sudah terlihat lonjakan penerimaan subsidi, 40% dari penduduk Indonesia itu menerima subsidi. Dan kalau kita juga melihat dari tenaga kerja formal yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, itu juga posisinya stagnan dalam segi absolut angkanya ya, karena harusnya proporsi harusnya naik karena angkatan kerja kita kan bertambah. Nah jadi semua itu Mbak Zakia itu menunjukkan bahwa memang penyusutan lapangan kerja ini betul-betul signifikan. Nah kalau ini tidak dilakukan oleh pemerintah, perbaikan ya baik itu menyangkut regulasi, baik itu mengenai masalah ketenaga kerjaannya, itu memang ini kita akan menjadikan nantinya itu menjadi beban demografi. Bukannya kita mendapatkan bonus demografi, tapi akan menjadi beban demografi. Kira-kira poinnya begitu, Mbak. Baik, tapi kalau tadi Anda katakan sebenarnya sudah juga mengkomunikasikan kepada pemerintah apa yang menjadi hambatan bagi pengusaha begitu. Akhirnya dengan adanya Undang-Undang Cipta ini apakah sudah terakomodir semua hambatan-hambatan ini atau apa yang masih belum, Pak Haryadi? Secara hampir keseluruhan apa yang telah kami sampaikan itu sudah direspons secara positif oleh pemerintah dan juga oleh DPR ya, karena prosesnya juga di DPR juga kami berinteraksi juga karena mereka juga meminta pendapat kami. Jadi kalau kita melihat ini mudah-mudahan ini adalah bisa menjawab seluruh kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi oleh pelaku usaha, Mbak. Oke, Pak Haryadi, saya juga ingin melihat pandangan Anda begitu bahwa seperti yang Anda bilang di awal, banyak yang mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih berat atau lebih menguntungkan untuk pengusaha, tetapi untuk pekerja ataupun juga untuk buruh ini dianggap sangat merugikan. Tapi kemarin kita juga sudah mendengarkan bersama penjelasan resmi dari pemerintah terkait misinformasi yang selama ini terjadi. Menurut Anda apakah banyak poin begitu yang sebenarnya menguntungkan bagi para pekerja ataupun juga buruh begitu, misalnya dari sisi upah ataupun dari sisi PHK, ini kan ada beberapa hal yang sampai saat ini menjadi tuntutan, Pak Haryadi. Ya, jadi kita harus melihatnya harus secara makro ya Mbak ya, karena kalau kita melihat hanya dari satu perspektif aja kita bisa keliru. Jadi kalau kita melihat tadi saya sampaikan ya, kita di yang pekerja formal yang ada yang kita anggap itu adalah patuh ya adalah yang di BPJS Ketenagakerjaan. Itu jumlahnya hanya kurang lebih antara 27 sampai 30 juta orang Mbak sekarang. Secara yang pekerja informalnya itu adalah sekitar lebih dari 70 juta orang. Itu dari sisi pekerja formal dan informal saya kita udah bisa lihat seperti itu. Nah, harusnya kalau penciptaan lapangan kerja ini nantinya akan bisa terjadi seperti yang kita harapkan, maka yang tadinya informal itu kan beralih menjadi formal, Mbak. Artinya apa? Artinya tingkat kesejahteraan itu kan menjadi lebih baik. Yang tadinya menerima subsidi, insya Allah mudah-mudahan besok tidak menerima subsidi lagi karena secara finansial mereka lebih baik. Jadi kalau kita melihat siapa sih yang diuntungkan kalau ini terjadi, ya bangsa Indonesia gitu loh. Jadi ini yang kadang-kadang kita berbicaranya
banyak misleading ya kalau saya lihat ya. Karena teman-teman pekerja yang selama yang keberatan ini, menurut pandangan kami juga kurang mencermati gitu loh, kurang mencermati poin-poinnya dan tadi kerangka garis besarnya kita mau seperti apa. Ini kan tidak pernah dilihat. Misalnya contoh aja yang misleading ya, contohnya cuti haid. Cuti haid itu nggak pernah dibahas ya karena memang tidak dibahas, tidak ada di undang-undang itu. Itu bisa dimunculkan narasi bahwa sekarang tidak ada cuti haid, contohnya kayak gitu. Padahal itu memang tidak dibahas dan itu ada di undang-undang yang lama, tidak diangkat ke Cipta Kerja. Itu salah satu contohnya seperti itu, Mbak. Jadi banyak mispersepsi karena mungkin kurang dibaca atau belum baca sehingga pemahamannya kurang. Baik, kita harapkan mungkin ada pemahaman yang lebih begitu ya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau Anda melihat pengusaha tidak hanya diuntungkan tetapi juga tanda kutip ada juga dirugikan dan sebenarnya ini sudah dibuat sedemikian rupa agar bisa balance gitu antara pengusaha dan juga para pekerja ataupun juga untuk para investor yang akan masuk ke Indonesia begitu ya Pak Haryadi ya. Iya Pak, iya Mbak Saja. Baik, terima kasih Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.